Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, yang lagi viral, yang lagi hot, Edis TV mengakui bahwa penyaliban Yesus adalah karya iblis. Kalau di room-room debat, TikTok maupun YouTube maupun di dunia nyata, ada pihak muslim yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah karya iblis. Tentu orang Kristen marah, tidak sependapat, bahkan mungkin melontarkan kata-kata yang tak pantas. Karena mereka nggak terima penyaliban Yesus itu jika dikatakan karya iblis gitu. Mereka nggak terima teman-teman. Beda halnya dengan yang ini nih, seorang Kristen yang mengakui bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Di video ini mengakui dengan lantang bahwa penyaliban Yesus adalah karya iblis. Tentu Pak Bom Bom bereaksi. Kita langsung simak videonya teman-teman. Saya putar videonya ya, sebentar, kalian lihat ya. Karena saya sudah mau ajak baik-baik, tapi dia mengatakan Pak Bom Bom belajar Alkitab lagi. Pintar kau Edis TV, kubal balik kau Edis. Kita diskusi yuk Edis. Memangnya Edis TV sih, kok semakin melonjak bikinnya. Kita lihat ya, dia punya video. Sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Nah tangannya ya, orang Kristen gila, berarti dia menduduk kita semua gila ya. Kalian bela orang-orang begini, orang sombong. Hah? Iya. Sepakat Gut. Ya, saya nggak mau. Nih, ini bukti WA-nya. Saya kasih tunjuk bukti WA-nya ya. Nih. Saya kirim videonya. Saya tanya begini. Ini tidak dipotongkah videonya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Baca. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikiankah? Penyaliban rencana iblis, dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila. Betul ya? Pak Bom Bom hanya bertanya, dia jawab asli. Nih, asli ini videonya memang tepat. Oke? Gimana? Memang Pak. Gimana emangnya Pak? Coba Edis bisa masuk ke roomnya Pak Bom Bom, roomnya saya kirim link. Jawabannya apa? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Oke, so clear ya. Langsung saya bilang, kita debat. Yuk berdua. Pak Bom Bom harus belajar Bible lagi Pak. Supaya Yesus disalibkan. A. Bapa di surga. B. Iblis. Iblis lah. Nah, Kenapa jadi Bapa di pintar. surga? Oke, kalau setuju sama saya, berarti sampai saat ini saya masih mendapatkan orang Kristen, puji Tuhan, masih yang waras. Saya mau naikkan dulu orang Kristen yang punya pemahaman yang tidak waras. Kok kata-katanya begitu? Iya, kamu juga
gitu dari tadi, bela-belain Saya yang nggak ada salah. ngomong kasar dari tadi sama Anda. Ini Bu Greti baru naik ini Pak Timothy. Ya, silakan. Itu rencana Sabar siapa? lah, jangan bawa jiwa Enggak, batak. saya tuh lihat Anda di mana-mana bicara Sebentar, sama ini orang makanya lain. framing bahas kamu. firman Jangan Tuhan, framing di sini. tapi Kita mulut diskusi fokus. kotor. Ya, saya juga bisa framing. Nah, itu rencana Bapak atau rencana iblis? Jawab. Mulut kotormu itu rancangan Allah atau rancangan malah iblis? nggak bisa jawab pertanyaan. Coba Jawab saja. Perkataan kotor yang keluar dari mulutmu itu rancangan Pertanyaan Allah atau saya, rancangan iblis? penyalipan Yesus itu rencana Bapak atau iblis? Mulut hasil dari mulut kotormu itu, Jawab pertanyaan, jangan kesana kemari. Makanya Pak Timothy nggak usah tanggapi ke situ, Pak Timothy. Bentar, nggak usah tanggapi ke situ. Kita fokus ke tema gitu kan. Banyak yang nunggu jawaban di bawah nih. Temanya gini loh. Coba tadi lanjut gimana? Penyalipan Yesus, apakah rencana A Bapa, B iblis? Udah, tinggal jawab itu saja. Jawab. Iya, mulut. Rencana siapa? Perkataan kotor Bapak dari tadi ke saya, mulut kotor Bapak dari tadi ke saya itu rancangan Rencana Allah. siapa? Jawab, nggak usah mutar-mutar. Yesus disalib itu rencana Allah atau rencana iblis? Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Yesus mati disalib itu rencana Allah atau rencana iblis? Ya, ada loh, ya, ngaku Kristen, ya toh, itu di sebuah TV itu ya, TV ngaku Kristen, itu mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu rencana iblis. Ada di TV, Pak. Iya, TV apa, Pak? TV Kudus kalau nggak salah itu. Ya. Kok ada sih, Pak, TV Kudus? Ya, ya orang nggak sekolahan ya. Orang nggak sekolahan ya. Seperti itu. Jadi Yesus mati disalib itu rencana Allah. Kejadian 3 ayat 15. Yesus disalib itu menggenapi itu tuh. Menggenapi rencana Allah. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bahasa kiasan tentu saja ya, meremukkan kepalamu. Itu artinya mengalahkan segala kuasa dari si ular itu, si iblis itu. Meremukkan tumitnya artinya menyalibkan dia. Ya kan waktu disalib itu kan dipaku toh kakinya ya. Meremukkan tumitnya itu arti kiasan untuk disalib ya. Bisa juga beneran pakunya itu nyerempet atau kena tumitnya Yesus. Bisa saja karena kan rada miring gitu ya. Oke. Jadi Kejadian 3 ayat 15. Lalu setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, maka Yesus lahir dari perempuan itu ya. Lalu tahun 1 Masehi ya. Jadi waktu yang tepat menurut perhitungan Allah, karena Allah kan punya rencana itu ya, 1 Masehi. Lalu tidak digoda sama iblis. Kenapa tidak digoda sama iblis? Umur 1 sampai 29 tidak digoda sama iblis, kenapa? Kok tidak ada iblis mencobai Yesus? Kenapa nggak ada? Karena Yesus setara Allah. Ya, berapa? Filipi 2 ayat 6. Kesetaraan dengan Allah. Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat harus sujud kepada Yesus pada saat 1 sampai 29 ya. Ya, setara Allah ya, equal with God. Baru mulai dicobai itu oleh iblis umur 30, Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu. Lalu penyalipan ya. Iblis mempergunakan orang Yahudi.
keturunan ular beludak. Kan keturunan iblis ya toh. Keturunan iblis akan meremukkan. Siapakah keturunan iblis? Matius 23 ayat 33. Hei kamu ular-ular, keturunan ular beludak. Tuh, keturunan iblis ya orang-orang Yahudi itu. Ada di situ, ada mahkamah Yahudi, ada imam besar Kayafas, termasuk Yudas yang dirasuki iblis. Lalu terjadilah penangkapan Yesus. Kalau Yesus itu tidak melaksanakan rencana Allah, Yesus manusia, Matius 26 ayat 53, emangnya aku nggak bisa meminta 12 pasukan malaikat? Kalau satu pasukan itu 100, berarti 1.200. Ada yang bilang satu pasukan itu 500 katanya. Ya 12 kali 500 lah. Ya 5.000 hampir 6.000. Ya 6.000 malaikat. Supaya Yesus tidak bisa ditangkap. Tapi karena Yesus ini taat sampai mati, Filipi 2 ayat 7 dan 8. Maka Yesus tidak memakai itu. Ini bukti bahwa penyaliban Yesus itu memang rencana Allah. Yesus manusia taat. Dia bisa manggil malaikat. Matius 26 ayat 39. Jadi very clear ya. Iblis memakai orang Yahudi, memakai Yudas ya. Kemudian yaitu ya kan aktor-aktornya itu ada Yesus, ada Yudas, ada Kayafas, ada itu, lalu ada Herodes, lalu ada siapa? Pontius Pilatus. Nanti sih endingnya Pontius Pilatus tobat. Pontius Pilatus, istrinya, bahkan Herodes pun tobat nanti. Termasuk serdadu yang mencambuk Yesus itu juga tobat. Ya. Jadi clear, penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana iblis seperti kata TV Kudus ya. Very clear ya. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi very clear, penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana iblis seperti kata TV Kudus. That's it. Haleluya. Amin.